Yesaya 6 Yesaya 6 ayat 8. Saya bacakan. Lalu aku terdengar suara Tuhan berkata, siapakah yang aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Mari, sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, ini ada cerita saya. Ada ragu rohani mengadakan, ini aku, Tuhan, utuslah aku. Jadi generasiku dibangkitkan. Nah, tema hari ini saya bukan lagu itu. Tapi tema hari ini saya mau ambil adalah peka terhadap panggilan Tuhan. Apa temanya? Peka terhadap panggilan Tuhan. Kita sebagai anak-anak muda harus peka terhadap panggilan Tuhan. Kenapa? Karena kita generasi muda. Amin. Ketika kita peka terhadap panggilan Tuhan di dalam hidup kita, pelayanan kita itu gampang. Bagi saya gampang. Kenapa? Karena pelayanan kalau kita peka terhadap panggilan Tuhan, apapun yang kalian butuhkan, apapun yang kalian renungkan, apapun yang kalian mau khotbahkan di dalam hidup kita akan peka. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaan dalam hidup kita. Pembicara itu atau berkhotbah itu sangat gampang. Kenapa saya bilang gampang? Kenapa? Karena ada peka pendengaran akan firman Tuhan, peka terhadap panggilan Tuhan. Amin. Artinya, ketika kita peka terhadap panggilan Tuhan, apapun persoalan kalian, kita harus peka. Amin. Kita harus peka terhadap panggilan kita. Apa tujuan kita dipanggil untuk melayani Tuhan? Adalah supaya kita diutus untuk melayani Tuhan. Amin. Kenapa dalam Quran ini kita sering gagal? Kenapa? Karena tidak peka terhadap panggilan Tuhan. Tetapi malam ini kita belajar. Kita harus peka terhadap panggilan Tuhan. Amin. Kenapa kita harus peka terhadap panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Karena kepekaan terhadap panggilan Tuhan itu ada motivasi supaya kita berubah di dalam hidup kita. Amin. Makanya yang utama kita harus peka terhadap panggilan Tuhan. Kalau kita peka terhadap panggilan Tuhan surgawi, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan akan promosikan kita. Seringkali dalam keadaan kita gagal. Kenapa? Karena tidak peka terhadap panggilannya. Amin. Kalau malam ini kita belajar tentang peka terhadap panggilan Tuhan, kita harus peka terhadap Tuhan di dalam hidup kita. Artinya, kita harus menenangkan hati Tuhan. Kita gunakan talenta kita untuk melayani Tuhan. Amin. Bang Tiopan, KPB, buka kamera dong. KPB, Bang Tiopan. Halo? Halo? Nah, gitu dong kameranya. Halo. Ya. Nah, mengapa orang percaya harus peka terhadap panggilan Tuhan? Mengapa? Yang pertama, karena jiwa-jiwa menanti jawaban kita. Amin. Karena jiwa-jiwa menanti jawaban kita. Ketika kita peka terhadap panggilan Tuhan, kita peka terhadap jiwa-jiwa. Amin. Kalau kita peka terhadap jiwa-jiwa, artinya ketika kita peka atas panggilan Tuhan di dalam hidup kita bukan kita lagi, tetapi Allah memakai kita, menaruh diri kita. Amin. Kenapa kita harus peka terhadap panggilan Tuhan? Karena panggilan Tuhan ada panggilan surgawi. Amin. Panggilan ada panggilan kasih karunia. Panggilan kita ada panggilan kasih karunia. Amin. Kenapa saya temarin peka terhadap panggilan Tuhan? Karena kita harus peka bahwa panggilan kita ada panggilan untuk melayani Tuhan. Amin. Di sini bukan karena kita hebat kita bisa melayani. Semua itu karena panggilan Tuhan. Amin. Bukan karena Bangkul bisa berkhotbah sampai saat ini. Semua itu pelayanan adalah panggilan Tuhan. Artinya kita jangan sombong. Ketika kita sudah dipanggil untuk melayani Tuhan, artinya jangan malas. Tetap melayani. Walaupun pelayanan dari hal yang kecil. Contoh Katiopan pelayanan di gereja sebagai wasip atau sebagai leader atau sebagai apa. Tetap kita harus melayani. Amin. Artinya kita harus peka terhadap panggilan. Yang pertama, karena jiwa-jiwa menanti jawaban kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena respon terhadap panggilan menunjukkan kedewasaan rohani. Kalau kita peka terhadap panggilan Tuhan, respon kita apa? Kita akan dewasa. Amin. Kita harus dewasa rohani. Kenapa? Kalau kita peka, kita pasti akan dewasa. Kenapa? Karena kepekaan panggilan Tuhan adalah supaya kita iman kita dewasa di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, jelas suara saya masih, sorry ya, di sini mendung, hujan jadi agak jaringannya. Oke, yang ketiga, karena Tuhan memanggil untuk mengutus misi
khusus. Kita dipanggil untuk punya visi dan misi khusus, yaitu memberitakan firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan 20 itu mengatakan, pergilah, beritakanlah firman-Mu, ajarlah, maka itulah. Amin. Kita harus pergi memberitakan firman Tuhan. Apa itu tema panggilan kita tema grup kita hari ini adalah tema dari saya pribadi dari grup Blessing You Community adalah panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi saya ambil tema di Family Blessing, peka terhadap panggilan Tuhan. Ketika kita peka terhadap panggilan Tuhan, kita mengerti bahwa panggilan itu adalah sebuah kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kita peka terhadap panggilan Tuhan, kita mengerti bahwa visi misi kita apa? Melayani Tuhan. Amin. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya adalah karena jiwa-jiwa menanti. Amin. Ketika jiwa-jiwa menanti akan kita peka terhadap panggilan Tuhan. Amin. Responnya apa? Visinya apa? Visinya khususnya itu adalah jiwa-jiwa bertobat. Amin. Nah, bagaimana caranya kita peka terhadap panggilan Tuhan? Loh bang, bagaimana caranya kita peka terhadap panggilan Tuhan? Yang pertama, milikilah hati yang bersih dan suci. Amin. Halo? Kalau kita miliki hati suci dan bersih, kita peka terhadap panggilan Tuhan. Hati kita dibarui Tuhan. Amin. Tetapi banyak ketika kita udah dipromosikan Tuhan, tetapi kadang kita sering lupa sama peka panggilan Tuhan. Amin. Artinya kalau kita emang panggilan kita melayani Tuhan, ya harus kita peka. Amin. Itu yang pertama, miliki hati yang bersih dan suci. Yang kedua, miliki hati rela yang bersedia. Kita harus bersedia melayani Tuhan. Kenapa? Kita dipilih sebagai panggilan Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah taat pada hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kita harus taat kepada komunitas kita. Amin. Taat kepada ibadah kita, taat kepada gembala kita, taat kepada gereja kita. Amin. Dimanapun gereja kalian berada, saya hanya satu jawabannya, yaitu terjun dalam pelayanan. Karena panggilanmu adalah tanggung jawabmu. Amin. Kenapa kita harus peka? Saya pun melayani dari tim multimedia. Terus dari tim multimedia menanti Tuhan jawab jadi pemain musik. Pemain musik menanti jadi sekarang pembicara. Amin. Kenapa? Karena saya itu peka terhadap panggilan Tuhan. Ketika kita peka terhadap panggilan Tuhan, kita gunakan talenta kita untuk melayani Tuhan. Amin. Itu yang ketiga, bagaimana cara kita peka terhadap panggilan Tuhan. Poin yang terakhir, apa dampaknya ketika kita peka terhadap panggilan Tuhan? Ketika kita peka, yang pertama, Tuhan memakai hidup kita dengan tujuan ilahi. Tujuan ilahi apa tuh? Tuhan memakai kita dengan tujuan ilahi. Tujuan ilahi itu adalah kita mengerti bahwa ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita peka terhadap panggilan Tuhan, ketahuan misi dan misi kita untuk melayani Tuhan. Tujuannya apa? Kita harus menjadi saluran berkat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita peka terhadap panggilan Tuhan, yang kedua, hidupnya menjadi berubah dan berdampak bagi orang lain. Hidup kita menjadi berubah dan berdampak untuk orang lain. Halo, shalom. Halo, shalom. Jelas suara saya. Sorry Kamesak, tadi jaringannya. Oke, saya lanjut ya. Tema hari ini saya peka terhadap panggilan Tuhan. Amin. Artinya kita sebagai anak-anak muda harus peka panggilannya. Ketika Bang Mesak dipanggil untuk melayani Tuhan, sekolah kitab STT, kita harus melayani Tuhan. Amin. Nah, poin pertama, mengapa harus peka terhadap panggilan Tuhan? Yang pertama, karena jiwa-jiwa menanti jawaban kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena respon kita apa? Terhadap panggilan menuju kedewasaan rohani. Ketika kita peka terhadap panggilan Tuhan, iman kita menjadi dewasa. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena Tuhan memanggil untuk mengutus visi khusus. Yaitu visi khusus apa? Melayani dengan
jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa menanti. Amin. Kenapa tema grup saya tentang panggilan Tuhan? Karena kita harus peka. Peka apa? Terhadap panggilan kita. Misal contoh, saya panggilannya apa? Melayani. Ya saya pelayanan. Pelayanan apa aja? Pelayanan apa aja saya ambil. Kenapa? Karena pelayanan itu nggak milih-milih. Amin. Pelayanan itu sebuah kasih karunia Tuhan. Jadi apapun pelayanan kalian sekarang, tujuannya apa? Tujuannya kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Nah, bagaimana caranya kita peka terhadap panggilan Tuhan? Yang pertama, miliki hati yang bersih dan suci. Ketika hati kita bersih dan suci, dikuduskan, kita menjadikan hidup kita peka terhadap panggilan Tuhan. Tetapi kalau hati kita kotor, iri, benci, sakit hati, mohon maaf, saya bilang, tidak peka terhadap panggilannya. Amin. Makanya kita harus disucikan, dikuduskan. Dengan cara apa? Bertobat. Yang kedua, miliki hati yang lera bersedia. Lera bersedia, yaitu lera melayani, lera tanggung jawab. Kita melayani bukan karena hebat kita, tetapi melayani karena apa adanya. Amin. Tuhan tidak melihat harta, tata, jabatan. Tidak. Tuhan melihat bagaimana cara kita melayani. Rela nggak? Peka nggak kita terhadap panggilannya kita? Amin. Yang ketiga, taat pada hal-hal yang kecil dahulu. Kita harus taat kepada hal-hal yang kecil. Contoh dari komunitas kita, dari gereja kita, dari apapun yang kita layani, dari pekerjaan kita harus setia dan taat. Apa dampaknya ketika kita peka terhadap panggilan Tuhan? Yang pertama, Tuhan memanggilkan kita tujuan ilahi. Tujuan ilahi apa? Tujuan ilahi itu tujuan kita melayani Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya kita melayani Tuhan ada tujuan untuk menjadi saluran berkat. Amin. Di gereja kita, di komunitas kita, di manapun. Amin. Yang kedua, hidup kita menjadi berubah dan berdampak bagi orang lain. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh peka terhadap panggilan Tuhan, hidup kita berubah dan menjadi dampak untuk orang lain. Arti berdampak itu menjadi berkat untuk orang lain. Yang ketiga, saya persingkat aja. Yang ketiga, kita mengalami pertumbuhan rohani yang nyata. Kalau kita peka terhadap panggilan Tuhan, kita peka terhadap panggilan Tuhan, hidup kita, pertumbuhan rohani kita akan nyata. Amin. Bukan gini ya, Kak Mesak, bukan, oh kata Kak Mesak begini. Padahal kita harus peka. Amin. Artinya kita harus peka terhadap panggilannya. Kenapa saya tema tentang peka terhadap panggilan Tuhan? Karena kita harus peka. Amin. Dengan cara apa? Kekudusan, kesucian mengalami perubahan. Amin. Kenapa nubuatan Nabi Yesaya tergenap sampai sekarang? Karena Nabi Yesaya peka terhadap panggilannya. Demikian kita harus peka terhadap panggilan Tuhan supaya kita bertumbuh, bermanfaat, dan menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Intinya ketika kita peka terhadap panggilannya, maka hidup kita mengalami perubahan hidup atau transformasi. Amin. Perubahan pola hidup. Mengapa tema hari ini saya peka? Karena saya pengen anak-anak muda zaman sekarang, zaman now, harus peka terhadap panggilannya. Tujuan kita dipanggil Tuhan adalah supaya kita menjadi saluran berkat. Amin. Itu saja renungan malam ini. Dan mari kita bersatu dalam doa dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami akan peka Tuhan terhadap panggilan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Berikan kami Tuhan peka Tuhan. Lebih lagi mengalir Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami terima Tuhan peka dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, berikan kami hati yang on fire Tuhan, untuk mengerti Tuhan, mengerti isi hati-Mu, mengerti bagaimana menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan talenta yang baru Tuhan, berikan kami hikmat yang baru Tuhan, berikan kami Tuhan panggilan yang baru Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan, berikan kami hati